Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-soleha. Perkenalkan, nama Ibu Dian Yudiani, guru kelas 6 MI Nurul Huda Yamada. Salam sehat dan bahagia ya. Walaupun kita masih daring, tetap harus semangat belajar ya. Oh ya, kali ini Ibu akan membahas tentang tema 1, tumbuhan sahabatku, dengan muatan IPS, dengan judul Kondisi Geografis Negara-Negara ASEAN. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa bunyikan loncengnya, subscribe, like, share, and comment. Oke? Ya, sekarang kita mulai ke pembahasan. Sebelum kita bahas ke kondisi geografis, ASEAN itu apa sih? Nih ya, kita lihat. ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Pada awalnya, ASEAN ini digagas oleh 5 negara. Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura. Dan lahir pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok. Penandatanganan Deklarasi Bangkok sebagai tanda lahirnya ASEAN ya. Pada awalnya 5 negara. Kemudian kita lihat setelah itu kemudian berkembang anggota-anggotanya menjadi 10. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih kondisi geografis negara-negara ASEAN ya. Rata-rata negara-negara ASEAN itu terdiri dari banyak gunung, pegunungan, perbukitan ya. Terutama Indonesia dong. Indonesia itu kan terkenal dengan sebutan Zamrud Khatulistiwa. Ada lautannya karena kan Indonesia negara kepulauan. Dan lain juga di negara lain pun banyak ada sungai ya, ada danaunya, ada gunung juga, ada dataran rendah. Tetapi untuk Singapura itu tidak ada gunung karena hanya ada negara Singapura itu sering disebut sebagai negara kota. Banyaknya dataran rendah, rawa dan sungai kecil. Sedangkan kalau di Thailand yang merupakan kondisi geografisnya sama seperti Indonesia, itu juga dikenal sebagai lumbung padi di ASEAN ya. Nah, juga ada harus ingat juga ada sebutannya loh untuk Thailand, negara gajah putih. Nah, lalu di Filipina hampir sama tuh kondisi geografisnya seperti di Indonesia. Bahkan kalau dari segi pertanian sama ya, hanya mungkin Indonesia lebih kaya sumber daya alamnya. Ada Brunei Darussalam yang sering disebut sebagai negara terkecil di ASEAN, tetapi paling kaya. Juga ada Vietnam ya, Laos Laos ini adalah satu-satunya negara yang tidak punya batas laut karena dikelilingi oleh negara-negara ya. Dan ada juga sungai Mekongnya hampir sama seperti di Thailand. Ada di Myanmar itu, kalau Myanmar nama sungainya Sungai Irrawaddy ya. Hampir sama sebenarnya kondisi geografisnya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk apa saja sih sebenarnya pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Perlu diingat, negara-negara di Asia Tenggara ini berada di daerah tropis ya, yaitu terutama Indonesia nih dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, jadi banyak sumber daya alam yang melimpah dibandingkan negara-negara yang di benua lainnya ya. Nah, kita lihat ada pertambangan ya. Tadi di Brunei Darussalam itu terkenal dengan pertambangannya minyak bumi dan gas alam. Ada sumber perikanan, nah seperti di Laos ada menghasilkan ikan harper dan ikan perch. Lalu ada hutan itu menghasilkan kayu jati seperti di Indonesia ya. Di Malaysia menghasilkan rotan ya untuk bahan baku mebel. Vietnam juga ya sama menghasilkan rotan dari hutannya. Lalu ada laut yang bisa dijadikan waris wisata, apalagi di Indonesia tuh yang terkenal Bali ya. Lalu ada lagi padi nih, harusnya pertamanya padi ya, karena padi itu sebagai makanan pokok orang Asia. Rata-rata negara ASEAN itu
pertanian, menghasilkan padi ya. Lalu ada gunung, ada laut. Di laut kan banyak sumber daya alam, ada ikannya, ada garamnya. Nah, ini ada karet ya yang sedang disadap oleh penyadapnya. Nah, kalau sudah kita membahas bagaimana kondisinya, pemanfaatannya bagaimana, it is quiz time. Oke, sekarang waktunya menjawab kuis ya. Karena kalau tidak ada kuis seperti makan sayur tanpa garam. Nah, sekarang coba nih, ada pertanyaannya 3 aja lah, nggak usah banyak. Nanti jawabnya di komen YouTube ya. Oke, jangan lupa share, like, and subscribe channelnya. Oke, terima kasih atas like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.